saya dari Cirebon. Saya bekerja di kota Solo. Saya seorang profesional makeup artist. Saya juga seorang jilbab trainer. Kenapa saya mengajukan diri untuk dijadikan sampel contoh? Karena ini kejadiannya saya sendiri yang mengalami. Tahun 93 itu saya membantu abah almarhum saya betuli benteng habis hujan. Biasanya kalau perumahan pelabuhan itu kan suka ada daun-daunan pohon mangga. Saya bersihkan biar supaya air yang ada di benteng itu bisa turun ke bawah. Karena saya waktu itu tukang main-main di atas genteng, akhirnya kepleset, jatuh, kepala saya terbentur. Dari situ setahun kemudian saya sering pusing kepala, dibawa oleh almarhum abah saya ke rumah sakit pelabuhan di Cirebon. Didiagnos oleh dokter bahwa ini hanya sekedar pusing akibat dari benturan. Akhirnya dikasih resep obat analsik karena sakitnya luar biasa. Jadi kalau saya sedang kumat, saya bisa sampai muntah-muntah. Tapi di scan tidak ada benturan, tidak ada pembengkakan atau tidak ada gegar gitu. Sampai dengan saya diperiksa ke Cirebon, Palembang, akhirnya di PKU Muhammadiyah Solo, tetap di scan itu tidak ada apa-apa di kepala. Tapi setiap kali sakit kepala itu datang, saya pasti muntah-muntah. Sampai beberapa kali saya pingsan di kamar mandi. Dari situ, dari tahun 94 mulai parahnya sampai dengan 2015 Januari, saya ketemu produk Momen. Waktu itu ada seorang klien saya di salon, karena saya punya pekerjaan kecil-kecilan di salon itu. Di salon itu adalah salon khusus wanita. Ada klien saya yang memberikan produk gratis karena saya menganggap klien saya adalah keluarga saya. Saya diberikan 5 saset duko gitu. Saya bilang, Mbak, ini saya bayar. Klien saya bilang, nggak usah gitu ya, buat tanda terima kasih aja karena kamu sudah ngedandani saya puas dengan dandanannya gitu. Akhirnya saya terima, saya minum hari pertama. Karena saya ini dari kecil tidak begitu suka susu sapi, jadi masih agak tarik ulur sama glukogen karena kok rasanya seperti kayak susu sapi ya gitu. Jadi 2 hari sekali saya minum, sampai dengan habis 5 saset itu saya mulai berpikir kok rada enak di badan. Padahal saya selama hidup dari tahun 94 sampai dengan 2015 Januari tidak pernah lepas dari yang namanya obat analsik dan paramek. Udah ganti-ganti itu aja. Suatu hari saya ketemu dengan seorang ustadz yang beliau juga mengerti tentang produk kimia. Saya tanyakan, Ustadz, kok sih setiap kali minum analsik ini sih kok teler ya? Maksudnya itu teler itu dalam artian saya lebih bersemangat. Lalu saya seperti kayak orang yang fly. Jadi kinerja saya jadi seperti kayak orang yang powerful banget gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun saya mulai merasakan ada perbedaan di badan saya karena setiap kali saya tidak menggunakan analsik, semua badan saya getar. Jadi kayak orang yang tagihan. Saya tanya sama ustadz tersebut karena beliau mengerti farmasi. Ini isinya apa ya kira-kira? Soalnya kok saya kalau pas dari produk ini seperti kayak orang yang kegilaan gitu. Jadi kalau ada makanan yang paling enak dengan analsik, saya akan pilih analsik, lebih baik saya nggak makan. Gitu. Kalau analsik habis, saya bingung karena kan ini harus dengan resep dokter. Akhirnya saya cari paramek. Jadi obat itu 2 bagi saya sudah seperti kayak vitamin. Tiap hari itu harus pegang itu. Jadi di kamar, di dompet, di tas. Saya kalau misalnya nggak dapetin obat yang 2 ini, seperti kayak orang yang lupa akal gitu. Dari situ saya berpikir kok saya sepertinya kayak kecanduan gini. Saya katakan ke ustaznya, ternyata analsik ini kandungannya 2 antalgin dan diazepam. Kandungannya 2 diazepam. Saya tanya sama ustaz, antalgin kan saya ngerti, tapi diazepam itu apa? Terus saya bilang, aku nggak tahu diazepam itu apa. Kok narkoba, tapi kok diresepkan oleh dokter? Ya itulah katanya. Berarti dokter yang meresepkan saya ini memasukkan narkoba ke tubuh saya itu dari tahun 94 sampai dengan 2015 Januari awal gitu. Dari situ saya mulai mengurangi, tapi tetap nggak bisa. Dari saset yang diberikan oleh klien saya, glukogen itu, saya beli 1 box, tapi saya belum member, saya cuma baru pakai aja karena saya merasa lebih nyaman.
pada saat 10 saset saya pakai yang glukogen itu, saya mulai sadar bahwa loh kok saya udah nggak nyari parameter lagi, loh kok maaf saya sebutkan produknya ya, loh kok saya nggak nyari analisis lagi. Itu 10 saset yang pertama, lalu sampai dengan habis 1 box total sama sekali saya tidak pernah ingat bahwa saya mencari parameter, saya mencari analisis. Bahkan sampai dengan beberapa klien saya yang biasanya kalau saya lagi dandani, saya benar nggak, aku tak minum obat sih ya, soalnya kok lemas gitu. Semua klien saya ngerti gitu, karena saya punya sakit kepala yang bisa dikatakan kalau sedang kumat itu sampai saya harus cari sandaran dulu gitu, karena seperti nafasnya saya tuh kayak habis, kayak terengah-engah. Tapi setelah minum obat itu jadi bugar lagi gitu, jadi seperti kayak atlet lari yang udah beberapa meter aja saya sanggup gitu. Bahkan kalau saya udah minum analisis dari pagi sampai ke pagi sampai besok pagi saya nggak capek. Dari situ saya mulai mikir, kok ini ada yang aneh. Tapi saya nggak begitu paham karena saya bukan orang farma. Saya tetap lanjutkan terus glukogennya sampai dengan box yang kedua yaitu Teragen. Yang Teragen ini karena saya merasa sudah nyaman dengan produk Momen, akhirnya saya join. Belum lama saya menggunakannya untuk diri sendiri dulu. Sampai dengan hari ini, satu hal yang saya syukuri dari berjumpa dengan produk Momen itu adalah ketergantungan saya dengan obat yang bikin pusing, yang bikin kepala sakit itu akhirnya alhamdulillah sudah berhenti sama sekali. Dan sekarang saya pernah saya 3 hari yang lalu pernah mencoba mentes badan saya untuk mencoba memasukkan kembali parameter tubuh saya. Yang terjadi adalah dimuntahkan kembali, sebutir-butirnya itu utuh. Dan saya coba lagi analisis, saya telan lagi, ternyata dimuntahkan lagi oleh lambung saya. Alhamdulillah sampai sekarang parameter sudah total saya lepas dan analisis juga saya sudah lepas. Wow, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ada tambahan mungkin dari Dr. Anggia? Silakan Dok. Saya minta izin mau pulang duluan karena saya biar tidak Surabaya ke Medan, saya mau pulang ke Medan. Tapi saya sedikit mau jelasin itu. Nah, dia Jepang dibilangnya narkoba, gitu. Itu psikotropika. Saya harus memperbaiki. Nah, jadi undang-undang psikotropika itu ada psikotropika, ada narkotika, ada undang-undang pemerintah itu. Dan dia Jepang itu obat anti anxiety, ya, anti cemas, anti gula-gulana. Bukan efek tenang, ya, efek sampingnya ngantuk lah, ya kan? Iya. Nah, jadi intinya adalah mau parameter analgesik apapun yang dia konsumsi dari tahun 90-an ini, dengan produk ini kenapa dia bisa hilang? Nah, itulah menunjukkan bahwa produk kita adalah mempunyai dari glutathione itu adalah mendetoksifikasi. Jadi selama bertahun-tahun bahan-bahan kimia yang terakumulasi ke dalam tubuhnya itu dikeluarkan. Nah, itu dia ceritanya, ya. Nah, jadi sudah kerjanya ya seperti itu, ya. Jadi jangan terlalu dibilang narkoba. Kalau narkoba itu narkotika. Nah, saya harus membagi, ya. Nah, kalau yang namanya narkoba itu kan narkotik bahan adiksi, aditif. Nah, itu termasuk sabu-sabu, pulpal, ya, cinek dan lain sebagainya. Kalau di Jepang itu psikotropika, artinya itu pun yang level 4. Level 4 itu artinya yang secara medis boleh diberikan untuk sebagai pengobatan. Nah, itu, ya. Jadi saya mau perbaiki, ya, bukan narkoba murni, ya. Jadi saya mengkaji. Maaf, siapa yang belum bergabung di Momen, angkat tangan. 1. Tangannya tinggi. 1, 2, 3. Saya tanya sama anda semua, produknya bagus atau bagus? Bagus atau bagus? Bagus. Oke? Saya tegaskan sama Anda, hari ini Anda harus putuskan untuk bergabung. Nyesel. Kalau memang Anda mau bergabung, silakan berdiri di tempat. Berdiri, Mas. Oke. Siapa lagi? Ya, silakan berdiri dulu. Berdiri dulu biar saya tahu siapa yang join ini. Ini calon-calon orang sukses ini. Oke. Nah, siapa yang undang? Yang undang, kamu pulang ini. Ya, kamu tidak tahu, ya, bilang nanti kalau dia tidak mau ngajarin kamu langsung aja marahin dia. Ya, tidak perlu layak duplikasi apa yang tidak mau mengajarin orang lainnya. Ya,
Makanya jujur saya bilang, andai kata Desember 2012 saya sudah mendengar momen ini, pasti saya jadi member. Saya tidak mau jadi manajemen. Tapi karena kenalnya baru, gak apa-apa. Yang penting duitnya juga banyak kok. Nah itu ya. Jadi saya tegaskan sama kamu, ya, momen ini adalah kendaraan yang paling gampang untuk sukses. Ya, kalau orang yang sukses di momen itu sudah hal biasa, tapi kalau Anda tidak mampu sukses di momen itu baru luar biasa kebangetannya. Banyak MLM di luar sana, ya, itu yang benar-benar fight di lapangan, bertahun-tahun, belasan tahun belum tentu bisa sukses. Tapi kalau Anda keluar, Anda pengkhianat dari momen, Anda belum tentu bisa sukses di MLM luar. Tapi orang MLM luar bisa masuk momen, dia pasti sukses. Kenapa? Saking gampangnya untuk sukses di momen. Makanya kenapa saya dari dulu mungkin Tuhan tidak mengizinkan 2012 saya mendengar kata momen. Ya, nah itu. Ya, makanya saya akhirnya diperkenalkan belakangan hari, tidak apa-apa. Jadi untuk selanjutnya siapapun yang nanti Anda bisa lihat di web-webnya, ya, mana tahu ada acara ikutin. Ya, yang tolong yang sudah bertemu sama saya di Facebook, di BBM, yang sudah saya kasih seminar, tolong jangan dipertanyakan lagi. Ya, saya paling nggak suka nanti hidup sampai saya lebih bagus untuk diri saya sendiri. Nah, itu ya. Terima kasih. Pakai gelang, pakai cincin, lebih kurang minta izin. Assalamualaikum.